Selamat bertemu para mahasiswa Fakultas Pertanian Unisri khususnya ataupun mahasiswa yang lain yang berada di tempat dimanapun berada. Jadi saya Priyono, dosen Fakultas Pertanian Universitas Islam Riyadi, memberikan kuliah pertanian organik, dalam hal ini sebagai subbagian atau subbagiannya adalah tentang pembuatan pupuk hayati. Pupuk hayati itu apa? Adalah salah satu jenis pupuk yang dibentuk dari dan mengandung mikroorganisme hidup yang ketika diterapkan pada benih, bagian tegakan tanaman atau tanah akan mendiami atau hidup di daerah perakaran ataupun juga pada bagian tanaman yang lain dalam rangka juga berfungsi untuk mendorong pertumbuhan tanaman. Jenis mikroorganisme yang bisa di situ sebetulnya juga banyak, tapi ini contohnya bisa saja dari golongan jamur maupun bakteri. Jadi seperti ini jamur mycorrhiza, kemudian ada bakteri Azotobacter, kemudian Nitrobacter, Rhizobium, dan bakteri genus Bacillus. Contoh pembuatan pupuk hayati. Jadi adalah ini yang saya sampaikan adalah kaitannya pembuatan pupuk yang berasal dari bahan bakteri Bacillus. Nah, bakteri ini termasuk dalam jenis bakteri aerob, yaitu membutuhkan O2 dari udara langsung untuk pertumbuhan tanamannya atau untuk pertumbuhan dia hidupnya. Bakteri ini berperan sebagai plant growth promoting, jadi dalam rangka untuk merangsang untuk pertumbuhan tanaman, yang memacu pertumbuhan tanaman dengan membantu tanaman menyerap nutrisi, jadi baik dari udara maupun tanah. Jadi itu. Bakteri ini dibentuk sebagai pupuk hayati bentuk cair, berguna membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan seluruh tubuh tanaman. Jadi baik dari segi pemanjangan akar, pertumbuhan daun, batang, bunga, dan buah. Kemudian mengenai bahan dan alat yang digunakan. Jadi bahannya itu dari tadi bakteri Bacillus, kemudian juga sebagai bahan makanannya bisa nasi tiwul, sebagai perangsang energinya tetes tebu, ragi roti, dan juga ada air yang sifatnya steril. Kemudian alat yang digunakan bisa berupa drum tandon air, pompa, pipa pralon, filter air, ember, dan selang. Kemudian mengenai cara kerjanya, cara pembuatannya. Karena tandon air ini ukuran tandon air menyesuaikan. Ya, ini menyesuaikan maksudnya yo berapa kebutuhannya. Jadi itu ya itu. Kemudian sebaiknya menggunakan tandon air penguin. Ini memang itu yang artinya yang tandon air yang kuat, yang tahan lama itu. Dan bahkan itu warnanya ada yang merah atau coklat atau biru, katanya justru yang biru itu. Tapi dari penguin yang apapun bisa aja. Jadi gitu. Karena apa? Jadi tandon air ini adalah baik, jadi karena bebas, tidak mudah ngandung lumut, jadi itu ya. Pompa udara, jadi berupa air radiator atau air pump, digunakan untuk mengalirkan udara melalui pipa ke dalam tandon air ya. Nah, ini dilakukan karena bakteri ini membutuhkan asupan oksigen untuk pertumbuhan. Nah, itu tadi, jadi bersifat aerob tadi. Kemudian ada saringan air. Saringan air digunakan untuk menyaring bakteri, memfilter yang tidak diinginkan, sehingga yang terkandung dalam air masuk ke dalam tandon, yaitu jadi dipisahkan saringan yang untuk membuang, yang tidak digunakan, kemudian saringan dalam hal ini menyaring digunakan untuk yang digunakan untuk nanti membuat pupuk hayati, jadi itu. Kemudian saringan itu mengandung karbon, arang karbon. Nah, ini memang penting juga untuk menyaring partikel-partikel kecil, untuk membersihkan airnya juga. Dan saringan
sebesar 0,2 mikrometer yang bertujuan untuk menyaring bakteri. Kemudian pipa udara. Pipa udara digunakan untuk mengalirkan udara ke dalam tandon. Pipa udara juga dilengkapi dengan keran untuk mengatur besar tekanan udara yang dilahirkan ke dalam tandon. Ini. Nah. Kemudian sifat kegunaan bahan. Bahannya tadi tiwul, ya, tadi nasi tiwul merupakan sumber amilem makanan atau energi bagi bakteri Bacillus. Salah satu keunggulan Bacillus adalah mampu menggunakan amilem, jadi mau memanfaatkan amilem dengan sebaik-baiknya. Berarti tenaganya tinggi. Dengan menggunakan bahan makanan amilem ini akan lebih selektif, sehingga yang akan berkembang hanyalah bakteri Bacillus. Jadi ini. Selain tiwul bisa digunakan amilem yang lain. Jadi bisa dari tembung singkong. Jadi, namun tembung singkong itu supaya bagus ya direbus dahulu baru matang. Jadi dijemur kemudian dibuat tepungnya. Ragi roti. Jadi karena ragi berfungsi sebagai sumber vitamin dan asam amino yang dibutuhkan oleh bakteri. Jadi penambah segaran, itu kebugaran. Sebelum digunakan, ragi harus direbus terlebih dahulu selama kurang lebih 1/4 jam. Jadi 15 menit untuk membunuh jadi yeast atau kamir yang terkandung dalam ragi itu. Tetes tebu berfungsi sebagai sumber karbon yang juga merupakan makanan bagi bakteri. Ya. Jadi kemudian air steril yang digunakan dapat bersumber dari air sumur, air sungai, air hujan, dan lain-lainnya. Tapi ini justru jangan menggunakan air aquades. Itu maksudnya jadi demikian. Air aquades itu sudah sari-sarinya hilang, jadi gitu. Namun kita minum bagi manusia bagus. Namun sebelum dimasukkan ke dalam tandon, air terlebih dahulu disaring, ya, itu disaring, penting ini untuk menggunakan filter atau saringan yang khusus untuk menyaring bakteri yang tidak diinginkan yang tercampur dalam air yang dialirkan ke dalam tandon. Ukuran bahan, jadi perbandingan antara air yang digunakan dengan bahan lainnya adalah berkisar 0,5 sampai 1%. Misal, itu misalkan adalah dari 200 liter air, maka takaran bahan lainnya adalah tiwul dibanding 1 kg tetes tebu, yaitu 1 liter bakteri Bacillus dibanding setengah liter ragi roti dibanding 2 bungkus atau 2 bungkus kilogram. Ukuran perbandingan antara air yang digunakan dengan bahan lainnya adalah berkisar 0,5 sampai 1%. Ini adalah tadi, jadi gitu. Kemudian proses pembuatan. Langkah pertama, pemasangan pipa, jadi pasang alat-alat, pompa, kemudian pengisian air dalam tandon. Jadi kemudian masukkan makanan tiwul tadi, tetes campurkan tetes tebu, masukkan dalam tandon, kemudian ragi roti, kemudian yang telah direbus, kemudian bakteri Bacillus jadi dimasukkan. Kemudian proses perbanyakannya memakan waktu 4 sampai 5 hari. Ini aja dari secara inkubasi ya. Proses dimulai dengan menghidupkan aerator selama 4 sampai 5 hari. Penyimpanan bakteri Bacillus ini penting sekali. Karena apa? Sangat rentan terhadap panas matahari. Makanya di samping tertutup harus bebas dari sinar. Jadi ini penting. Penyimpanan sebaiknya dilakukan pada tempat yang sejuk, ya, dan terlindung dari sinar matahari secara langsung. Umur pupuk hayati ini bisa mencapai 6 bulan, ya, asalkan bisa kita
perhatikan mengenai penyimpanannya atau lingkungan penyimpanan itu akan bertahan lama. Penerapan pupuk hayati. Nah, pupuk hayati itu dapat dicampur dengan air pada saat perendaman benih padi. Jadi untuk perendaman benih padi, tapi juga bisa disebar di persemaian. Kemudian bakteri bisa membantu pertumbuhan akar dan dosis. Jadi itu. Jadi di benih atau disebarkan itu penting. Dosis penggunaan 1 liter bakteri Bacillus ya untuk kebutuhan benih 2 padi misalkan 25 kg itu atau sampai 1 hektar itu. Jadi ini nanti menyesuaikan kebutuhannya. Penyemprotan tanaman jadi memakai pupuk hayati Bacillus dapat diaplikasikan pada semua jenis tanaman. Nah, ini penting. Jadi semua jenis tanaman. Jadi, namun karena sifatnya yang bukan merupakan probiotik, Bacillus itu tidak dapat digunakan pada ternak. Nah, ini penting juga harus diingat. Ini khusus untuk semua tumbuh-tumbuhan tapi bukan untuk ternaknya yang langsung. Jadi menyampurkan padi pada air minum ternak tidak boleh. Nanti jangan-jangan justru ternaknya malah nggak bisa hidup baik, malah bisa tidak bertahan lama. Jadi kalau gitu. Untuk waktu penyemprotan sendiri dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Nah, ini penting karena menghindari sinar matahari secara langsung tadi. Jadi ini penting. Bakteri ini sangat rentan terhadap sinar matahari. Ya, oke. Jadi penggunaan penyemprotan dapat dilakukan 7 sampai 10 hari sekali. Jadi dosis digunakan 2 sampai 5 liter pupuk hayati dalam 1 liter air atau 30 sampai 80 ml dalam tangki sprayer isi 14 liter. Pencampuran pupuk. Jadi ini bisa aja pupuk hayati dicampur dengan pupuk kompos. Ini memang sangat berkaitan. Jadi seperti kemarin kita membuat pupuk kompos, tapi ini juga dicampur dengan pupuk hayati. Dicampurkan, nah syaratnya pupuk komposnya harus yang sudah matang, artinya sudah dingin. Jangan sampai pupuknya masih panas atau kompos masih hangat gitu. Karena ini Bacillus ini sangat rentan terhadap panas itu tadi. Jadi ini. Dan ini kalau bisa dilakukan demikian, ini justru akan dari kompos itu kan unsur harinya lebih banyak, lebih tinggi itu, sehingga ini kalau dicampur dengan pupuk hayati, lah itu akan menyediakan sumber energi, sumber nutrisi yang banyak, yang bisa dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan dengan baik, bisa jadikan cadangan makanan juga dengan baik, jadi gitu. Jadi fungsinya bukan sebagai perombak sebagai bakteri yang mengandung dalam M4 yang digunakan pembuatan kompos. Dosis penggunaan, nah ini 10 sampai 50 ml pupuk hayati dicampur dengan 1 liter air kemudian disemprotkan ke permukaan pupuk kompos yang sudah jadi. Jadi ini, jadi itu. Kemudian pada perendaman benih, nah, misalkan pada varietas padi Situbagendit untuk kebutuhan benih 1/4 hektar itu dibutuhkan 1/4 liter pupuk hayati dicampur dalam perendaman, jadi direndamkan. Pada saat umur 18 hari setelah perendaman di persemen, perbedaan lihat pada bibit padi yang diberi perlakuan pupuk hayati dibandingkan dengan bibit tanpa pupuk hayati. Ini contoh misalkan kalau yang dilaksanakan para petani di Desa Lumensari, Kecamatan Gemo, Kabupaten Kendal. Nah, perbedaannya terlihat. Jadi karena tanaman yang diberi perlakuan itu tingginya bisa mencapai 28 cm, sedang bibit tanpa perlakuan tingginya hanya 21. Jadi selisihnya itu bisa 1/3, ya kan? 1/3. Selain itu pada percobaan lain persemen benih padi pada media besek juga terlihat perbedaan nyata pada pertumbuhan padi
atau perlakuan dengan tanpa perlakuan atau dengan perlakuan kontrol. Nah, ini mengenai kegiatan-kegiatan itu dalam rangka pembuatan pupuk Bacillus. Jadi ini yang namanya tadi dream dari penguin, jadi itu. Jadi ini masukkan. Nah, ini juga ini penyamburan bahan, penyamburan makanan tadi. Ya, ini yang namanya drain penguinnya. Nah, ini fotonya. Dibandingkan coba. Yang kontrol, yang itu coba dilihat antara yang kontrol dengan perlakuan. Itu bisa dilihat. Jadi ternyata yang diperlakukan atau diberikan pupuk ya lebih tinggi daripada yang kontrol. Itu gambar sebelah kiri. Kemudian gambar sebelah kanan juga demikian. Yang kontrol dengan yang diberi pupuk Bacillus ternyata tingginya jauh lebih tinggi daripada yang kontrol. Inilah kira-kira saya kira demikian pertemuan ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.